Bismillahirrahmanirrahim. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Dengan iradahnya, dengan takdirnya, dengan kudrahnya, hari ini sama-sama hakikatnya kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bingkai pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang besar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhammun ni'am. Kenikmatan iman yang menghujam dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kenikmatan Islam yang insyaallah menjadi manifestasi dalam kehidupan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak lupa salawat dan salam hadirin jamaah Masjid Jaminul Masjid yang berbahagia kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di khutbah yang pertama ini, khatib tentu berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sampaikan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal buat kita ibadah haji adalah takwa. Sebaik bekal buat kita untuk menggapai ridhonya Allah, kehidupan yang akan datang setelah kehidupan dunia adalah takwa. Mudah-mudahan takwa senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Tidak hanya baju kita takwa, tapi perilaku kita, akhlak kita adalah penuh dengan betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dengan kalimat dahsyatnya adalah ihsan melekat dalam kehidupan kita. Hadirin, di pembuka khatib tadi menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, kepada baginda Rasul Muhammad, nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, nikmat yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya.
dengan kalimat yang sering kita pahami, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kata Allah, fasholli, maka antum sholat, wanhar, dan berkurban Inna sani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan orang-orang sekitar kita tidak membenci kita, justru menyayangi kita, karena kita termasuk orang-orang yang kemudian melaksanakan perintah Allah dengan sholat dan kemudian berkurban dan berkorban, memberikan yang terbaik dari harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Tidak terasa hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kurang lebih 1 bulan yang akan datang kita pun akan kehadiran bulan suci Ramadan. Para ulama sampaikan kepada kita doa yang sangat indah, mungkin sudah hafal. Kalaupun toh belum hafal, mudah-mudahan kemudian kita bisa menghafal dan membacanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wahai Rabb, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan sampai. Wa balikna Ramadan, sampaikan umur kami dengan datangnya, dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat fenomena yang ada, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita tidak sampai ke bulan Rajab, tidak sampai ke bulan Sya'ban, tidak sampai ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Berarti kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, doa kita diijabah sampai kepada bulan suci Ramadan. Ramadan tahun ini dan insya Allah Ramadan yang akan datang. Suatu saat ada seorang manusia, boleh dikatakan cukup soleh, tetapi kurang ilmu. Dalam kehidupannya, si fulan ini kemudian banyak mengeluh tentang kehidupannya. Banyak merasa bahwa orang lain punya, saya tidak punya. Kiri kanannya punya, depan belakangnya tetangganya punya, sedangkan saya tidak punya. Mungkinkah ini pernah kita alami seperti ini? Memotret kehidupan orang lain, kemudian melemahkan diri kita. Mungkin pernah ada di antara kita. Saya termasuk orang yang pernah barangkali ketika belum tahu ilmunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seseorang ini kemudian dalam perjalanan hidupnya saking gelisah melihat orang lain diberikan oleh Allah kepemilikannya, hartanya dan lain sebagainya. Singkat cerita kemudian bermimpi orang ini dalam tidurnya, kemudian bertemu dengan seorang syekh, dengan seorang alim, dengan seorang ustaz, dengan seorang kiai. Dalam tidur tersebut kemudian terjadi dialog. Wahai fulan, kenapa engkau kemudian mengeluh dalam hidupmu? Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kata fulan ini, wahai syekh, aku tidak punya apa-apa. Sementara orang lain punya, aku tidak punya apa-apa. Apa kata syekh? Yang kemudian terjadi dalam dialog, dalam tidurnya dengan fulan ini, wahai fulan, maukah engkau jual kedua matamu yang sempurna itu dengan harga 500 dirham? Jawab si fulan ini, tidak akan aku jual. Seandainya ada jamaah di sini yang kemudian mau menjual matanya 100 dirham, 500 dirham, 1 M misalnya, sepertinya tidak akan ada kejadian. Tidak akan aku jual, wahai syekh. Yang kedua, aku ingin membeli kedua telingamu yang sempurna itu dengan harga 500 dirham. Tidak akan aku jual. Berarti mata yang sempurna, telinga yang sempurna ini sudah mengandung nilai dirham
yang luar biasa. Kalau boleh dikatakan 1 dirham misalkan 70 juta, tinggal dikali saja 70 juta kali 500 dirham. Yang ketiga, kata Syekh, maukah engkau jual kedua tanganmu yang sempurna dengan harga 500 dirham? Tidak akan aku jual. Selanjutnya, maukah engkau jual kedua kakimu yang sempurna itu dengan harga 100 dirham? Tidak akan aku jual. Berarti hadirin ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, dalam diri kita adalah potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita sering tergaduh naon-naon, nggak punya apa-apa. Padahal ketika Allah titipkan kepada kita potensi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk meraba, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, inilah anugerah potensi yang Allah berikan kepada kita. Tidak sanggup hadirin jamaah sekalian kita untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan sanggup kamu untuk menghitung. Sejak dulu kita kecil, kita bayi, sekarang sudah dewasa. Sejak tadi pagi kita bangun subuh sampai detik ini, itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, wajib kita untuk bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum 'inna 'adzabil asyadid. Aku, kata Allah, telah mengumumkan, telah memaklumatkan, jika seorang hamba bersyukur pasti aku akan tambah. Sebaliknya, jika seorang hamba ingkar, inna 'adzabil asyadid, sungguh siksaku. Hadirin, sudahkah kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur? Sudahkah kita pernah kemudian di keheningan malam atau sholat yang 5 waktu, ketika kita kemudian berdiri tegak, meneteskan air mata jatuh ke dalam dada kita? Pernahkah kita kemudian ketika kita ruku meneteskan air mata? Pernahkah kita kemudian ketika sujud meneteskan air mata? Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Islam, kuatkan dengan kaidah-kaidah mempelajari akidah sebagai pilar yang pertama. Kuatkan dengan tauhid, kuatkan pemahaman tentang konsep takdir. Ketika kita kemudian masuk ke dalam Islam, pelajari pilar Islam yang kedua, ibadah syariah. Hubungan baik kita dengan Allah kita bangun lewat sholat kita, lewat saum kita, lewat bab toharat kita. Ibadah syariahnya kita kuatkan, ibadah muamalahnya kita kuatkan, hablum minallahnya kuat kepada Allah. Sebaik kesalahan individual, hablum minannasnya kita kuatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah muamalahnya adalah vertikalnya kuat, horizontalnya kuat. Yang ketiga, ketika kita masuk dalam Islam, pelajari pilar yang ketiga adalah bangunan akhlak, disebut dengan ihsan. Manifestasinya adalah ilmui Islam, dakwahkan Islam, sabar dalam Islam, ikhlas dalam Islam, dan kita berikan satu kekuatan kepada diri kita, ilmui Islam dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyaya wa bil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi tilawatil Qur'an. Alhamdulillahilladzi amarna bi tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiyatil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ali anhar wa sabil ahyar adada ni'amillah wa ifdal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir batin. Diberikan satu pemahaman tentang konsep takwa.
Takwa itu qawiyun. Takwa itu adalah pandai seseorang menjaga dirinya dari kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini adalah harus melekat dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muqaranah, ayat-ayat perbandingan. Dan ini menarik untuk disampaikan di khutbah yang kedua ini. Yang pertama adalah disebut dengan ayat atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, maka kita lengkapi dengan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ayat komparatif yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan, tegakkan salat dan bayar zakat. Singkat yang ketiga, anishkurli, kata Allah, bersyukur kepadaku wal walidaika, dan berucapkan terima kasih kepada kedua orang. Mudah-mudahan kita ingin seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, definisi takwa yang sangat indah. Allahu ayyuto'a wa la yusuf. Allah ditaati, kemudian Allah tidak dimaksiati, tidak melakukan pelanggaran. Allahu ayyuzkar wa la yunsha. Allah kemudian diingat, bukan untuk dilupakan. Ini menjadi kata kunci bagi kita menjadi orang-orang yang benar. Yang ketiga kemudian Allah ayyashkur, Allah disyukuri, wala yakfur, jangan kita ingkar, jangan kita kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi pembersih bagi kita dan diampuni dosa-dosa kita dari Jumat ke Jumat. Amin. Mudah-mudahan Jumat ini lebih hebat, lebih dahsyat, lebih makbul dibanding dengan Jumat-Jumat yang lalu. Mudah-mudahan hari ini jamaah yang datang ke Masjid Nurul Masyriq ini dalam mimpi adalah mensucikan diri. Allah itu maha suci. Allah hanya ingin didekati oleh orang-orang yang suci. Maka syarat mutlak sebelum kita kemudian sholat, maka wudu yang kemudian dimakbul, wudu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada satu kalimat, saya ingin membersihkan, saya ingin sholat, saya ingin melakukan ibadah, kalau kemudian hati saya sudah bersih. Kalau kemudian hati saya tidak kotor, justru dengan kita sholat, justru dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan membersihkan noda-noda kotoran yang ada dalam tubuh kita, baik fisik maupun lahir. Inni zahibun ila rabb. Bukankah kita sedang menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan, marilah kita sama-sama membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, baik fisik maupun lahir. Hakikatnya hadirin ikhwan fillah, secara garis besar, ketika seseorang melakukan ibadah sholat, makna sholat adalah berdoa. Makna sholat adalah kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah kita kemudian takbir diisi dengan rangkaian baca-bacaan ayat suci Al-Quran, diakhiri dengan salam. Maka paling tidak ada 3 rukun, ada 3 rukun besar dalam sholat. Yang pertama adalah sholat dikerjakan kemudian dengan qalbun, niatan lillahi. Sholat dikerjakan dengan lisan, ada bacaan-bacaan yang diuntaikan, yang doakan kepada Allah. Sholat dengan pergerakan fisik kita, maka komponen hati kuat kepada Allah, lisan kuat kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada faklun, pergerakan-pergerakan. Inilah manifestasi sholat yang kita lakukan. Sehingga saya ingin menutup di khutbah yang kedua ini, bagaimana cara kita kemudian bersyukur kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, cara bersyukur kita kepada Allah yang pertama, sadari betul dari lubuk hati yang paling dalam bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun rezeki yang kamu konsumsi, yang kamu makan, yang kamu nikmati, fa min Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul. Akui dari lubuk hati bahwa inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, Al-Imam menyampaikan syukur yang kedua dengan cara ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Terbersih, terucap dari bibir kita dengan kalimat ad-du'a mubul ibadah, ad-du'a khair du'a, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, manifestasikan rasa syukur itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena mau tidak mau kita adalah targetnya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, kita dicetak oleh Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana setiap pribadi mampu untuk memakmurkan masjid ini, memakmurkan komplek ini, memakmurkan keluarga kita, memakmurkan diri kita menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat. Barakallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultan. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi awjidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wahai Rabb, kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Cukupkan nikmat kepada kami, tambahkan nikmat kepada kami ya Rabb. Mampukan kami untuk mengagungkan asma-Mu ya Rabb. Mampukan kami untuk diberikan anugerah bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, kepada ayah bunda kami. Ridhoi amal-amal kami, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Anugerahkan kepada kami di rumah kami, keluarga kami, generasi kami, anak-anak yang soleh, anak-anak yang kapli, yang amanah, yang fatonah, yang as-siddiq, yang as-saja'ah wa istiqamah ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami masjid yang berkah ya Allah. Anugerahkan kepada kami komplek di burung yang berkah ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik memberi tempat dan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wal afu minkum aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.